Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang Undang-Undang Pertahanan perlu untuk penguatan wakaf. Rancangan Undang-Undang Pertahanan atau RUU awalnya diajukan guna memperkuat substansi pengaturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok agraria. Dianggap terlalu tergesa-gesa dan terburu-buru. Ada beberapa hal dinilai mengalami kemunduran karena tidak dapat memberi kepastian hukum atas perlindungan aset dan properti keagamaan, seperti halnya wakaf, dibandingkan dengan regulasi sebelumnya. Dalam draft RUU Pertahanan telah diatur bahwa perwakafan tanah dan lembaga sejenis menurut ajaran agama yang dianut masyarakat Indonesia melindungi keberadaannya. Namun, pasal yang diatur masih sangat umum dan normatif. Nazir wakaf memiliki peran penting dalam mengembangkan potensi wakaf guna menunjang kesejahteraan masyarakat, namun juga harus dilindungi dalam aspek hukum dan regulasi kebijakan, sehingga dapat memberikan kepastian hukum. Kompilasi Hukum Islam, pengertian wakaf tercantum dalam pasal 215 ayat 1 yang menyebutkan bahwasannya wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya. Wakafan tanah milik dapat ditemukan di pasal 49 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, selanjutnya disebut UU-PA, yang menentukan bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah yang dimaksud dalam ketentuan tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik. Tanah yang diwakafkan adalah tanah hak milik atau tanah milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan, atau perkara, sedangkan pihak yang mewakafkan tanah miliknya disebut wakif. Pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurus benda wakaf disebut nazir. Nazir dapat berupa perorangan atau badan hukum. Syarat seorang nazir adalah 1. Warga negara Republik Indonesia, 2. Beragama Islam, 3. Sudah dewasa, 4. Sehat jasmaniah dan rohaniah, 5. Tidak berada di bawah pengampuan, 6. Bertempat tinggal di kecamatan tempat tanah yang diwakafkan. Wakif harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada nazir di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Selanjutnya disebut PPAIW. Dalam melaksanakan ikrar wakaf, wakif harus membawa dan menyerahkan kepada PPAIW surat-surat sebagai berikut. 1. Sertifikat hak milik atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya. 2. Surat keterangan dari kepala desa yang diperkuat oleh kepala kecamatan setempat yang menerangkan kebenaran pemilik tanah dan tidak tersangkut satu sengketa. 3. Surat keterangan dan pendaftaran tanah. 4. Izin dari bupati atau wali kota kepada kepala subdirektorat agraria. Wakaf termasuk ke dalam kaidah hukum taklifi, yaitu nadab. Nadab adalah kitab berisi tuntutan yang tidak harus dituruti. Dengan kata lain, tuntutannya tidak bersifat wajib dan penetapan. Pelaksanaan yang dikenal hukum nadab disebut dengan mandub. Menurut hukum taklifi, hukum mengenai wakaf ialah mandub atau sunnah, yaitu yang diperintahkan oleh syariah namun tidak wajib dilaksanakan. Hukum wakaf bisa berubah jika kamu tidak memiliki niat yang tidak lurus, seperti seseorang melakukan wakaf untuk mendapat pujian, hukumnya menjadi haram. Ini termasuk ke dalam hukum taklifi yang bersifat tahrim. Yang kedua, seseorang bernazar untuk mewakafkan hartanya di jalan Allah, hukumnya menjadi wajib. Ini termasuk ke dalam kaidah hukum taklifi yang bersifat ijab. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tentu sebuah negara memerlukan alat kontrol guna mengatur kehidupan di dalamnya. Alat kontrol yang digunakan adalah undang-undang. Undang-undang adalah peraturan hukum atau perundang-undangan yang dibuat oleh presiden atau kepala negara dan pemerintah untuk menjabarkan peraturan yang terdapat pada undang-undang besar. Undang-undang dalam arti formal adalah undang-undang yang dibuat oleh presiden atau kepala negara dan DPR dengan menekankan pada cara terjadinya undang-undang. Sedangkan undang-undang dalam arti material adalah undang-undang atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah baik pusat maupun daerah dan sifatnya mengikat seluruh rakyat. Dalam hukum Islam,
Undang-undang mempertahankan juga dapat dipergunakan untuk mengatur penguatan wakaf. Wakaf menurut ketentuan pasal 1 ayat 1 PP 28 tahun 1988 adalah perbuatan hukum seorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melebagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam. Wakaf termaksud ke dalam kaidah hukum taklifi, yaitu nadab. Nadab adalah kitab berisi tuntutan yang tidak harus dituruti. Dengan kata lain, tuntutannya tidak bersifat wajib dan penetapan.